kabar seluruh warga belajar dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Merina Trilma Okta akan membersamai Anda dalam PODS-KB Talks, sebuah podcast persembahan dari UPTD SPNF SKB Tangerang Selatan yang dengan bangga kami ada dalam semangat cheer, cerdas, inovatif, religius. Hari ini senang sekali saya akan bersama orang istimewa yang akan berbincang-bincang mengenai semangat atau belajar di SKB. Senang banget hari ini kita ketemu orang istimewanya. Mari sama-sama kita sambut siapa dia, Bapak Suherman. Pak Herman, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Mer. Senang sekali bisa diundang ke acara yang sangat spesial, ya. Saya mengucapkan terima kasih dan ini adalah merupakan bentuk penghargaan bagi saya untuk bisa berbicara di agenda seperti ini. Gitu. Kita juga bangga loh, kita kedatangan tamu. Beliau adalah salah satu perintis dari berdirinya sebuah tempat belajar. Yuk kita bincang-bincang lebih dalam. Bapak, mungkin sebelumnya boleh dong memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Ya, baik. Saya nama Suherman, saya lahir di Tangerang sekitar 52 tahun yang lalu, udah tua nih Bu Mer. Masya Allah. Ya. Kemudian saya berkeluarga, alhamdulillah sudah memiliki 3 orang anak dan saya dari keluarga pendidikan. Saya kira itu aja dulu perkenalannya. Baik, ya ampun. Baik, warga belajar sekarang kita langsung mulai ya untuk perbincangannya ya. Bapak, ini kan Bapak saat ini menjabat sebagai Kepala UPTD SKB. Bapak sebenarnya SKB itu apa sih Pak? Ya, baik, terima kasih Bu Mer. Jadi SKB itu adalah merupakan sebutan penyelenggaraan kegiatan non formal yang mana merupakan salah satu pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Kalau yang diselenggarakan oleh masyarakat itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat atau yang disebut dengan PKBM, seperti itu. Kan tadi Bapak bilang SKB, Sanggar Kegiatan Belajar ya Pak ya. Kalau bilang sanggar kan kadang sanggar itu identik sama tempat nari gitu ya Pak ya. Ataupun lebih ke budaya begitu Pak. Terus mengapa Pak untuk SKB ini menjadi tempat belajar Pak? Jadi berdasarkan amanat daripada Permendikbud nomor 4 tahun 2016, di situ mengatur tentang pendirian SKB sebagai satuan pendidikan. Nah dulu itu ketika belum menjadi satuan pendidikan, di mana ada norma bahwa Kepala Satuan Pendidikan harus menandatangani daripada ijazah. Nah, ketika itu di bawah 2016 bahwa penandatangan ijazah dilakukan oleh kepala dinas. Nah, tentunya di sini berbeda sekali ya Bu Mer antara jobdesk kepala dinas dengan jobdesk daripada kepala satuan. Yang seharusnya bahwa kepala satuan itu ada di bawah daripada kepala dinas sebagai satuan penyelenggara pendidikan, baik itu formal maupun non formal. Jadi seperti itu. Nah, kemudian juga bahwa SKB ini untuk menyelenggarakan pendidikan non formal tentunya di sini memiliki dasar hukumnya yang mana tadi saya sudah sampaikan, Permendikbud nomor 4 tahun 2016 dan ada turunannya. Diatur di sana bahwa sebagai satuan pendidikan apa yang harus dilakukan oleh SKB tentunya diatur lebih rigid lagi kalau kita membaca daripada Perdirjen nomor 1453 tentang terkait pelaksanaan dari penyelenggaraan SKB sebagai satuan pendidikan non formal. Nah, kemudian di Tangerang Selatan tentunya pengejawantahan daripada aturan ini seiring dengan pemekaran dari Kabupaten Tangerang kita harus memiliki aturan sesuai dengan amanat berdirinya
satuan pendidikan, yaitu berbentuk sanggar kegiatan belajar dengan melalui perwal. Seperti itu, Bu Mer. Oh begitu. Terus gini Pak, kan sebagai sebuah sanggar kegiatan belajar ya, yang dimana di kegiatan belajar ini tuh pasti adanya keunggulan-keunggulan gitu Pak. Kira-kira nih, yang diunggulkan di SKB kita ini apa nih Pak? Secara kebetulan bahwa pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan ini sangat respect dengan adanya satuan pendidikan non formal, bukan hanya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah saja seperti SKB, akan tetapi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pun tadi yang disebut dengan PKBM sangat respect. Salah satu keunggulannya adalah bahwa penyelenggaraan kegiatan pembiayaan untuk di sanggar kegiatan belajar itu sudah semuanya dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, ini salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang sangat luar biasa saya kira. Dan kemudian juga bahwa di SKB ini karena sudah dibiayai oleh pemerintah daerah, ya semuanya mereka tidak ada pungutan lain. Berarti salah satu keunggulan belajar di sanggar kegiatan belajar itu adalah gratis gitu. Tidak dipungut biaya sama sekali loh. Iya, betul. Belajar. Dan juga bahwa di SKB itu juga memiliki program life skill. Yang mungkin ini adalah salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang dibekali bagi peserta didiknya adalah dengan pemberian life skill yang sesuai dibutuhkan oleh warga belajar. Seperti di SKB Kota Tangerang Selatan itu sudah diselenggarakan adanya life skill, e-commerce, tata rias, kemudian servis AC, kemudian digital printing, kemudian juga kegiatan-kegiatan life skill lainnya. Dan ini tentunya berdasarkan kebutuhan peserta didik atau warga belajar. Jadi sebelum kita menganggarkan tentang kegiatan daripada life skill, ini kita bertanya dulu kepada warga belajar, kalian itu butuhnya apa sih? Sehingga kami menyediakan pembiayaan dan termasuk juga narasumber dan lain sebagainya itu bisa lebih tepat. Ya, sehingga sesuai dengan kebutuhan daripada yang diinginkan oleh warga belajar seperti itu. Kegiatan belajar memang semuanya seperti itu ya Bapak ya, se-Indonesia atau sedunia? Iya. Gitu, Pak? Jadi memang karena berlatar belakang di warga belajar di sanggar kegiatan belajar ataupun di pusat kegiatan belajar masyarakat itu rata-rata mereka keluar dari formal ataupun belum bisa menginjak formal, tetapi mereka harus memiliki ijazah sesuai dengan yang diinginkan. Ini latar belakangnya rata-rata pembiayaan. Ketika di formal dia tidak bisa, nah hadirlah di situ non formal untuk bisa sebagai pilihan alternatif pembelajaran. Jadi kenapa di situ dia itu memilih daripada non formal, kemudian ada pendidikan life skill itu oleh satuan pendidikan sanggar kegiatan belajar atau pusat kegiatan belajar masyarakat harus ada, semata-mata agar si warga belajar ini memiliki kemampuan untuk survive. Jadi banyak mereka yang memang setelah diadakannya kursus seperti di SKB Kota Tangerang Selatan, mereka bisa mempertahankan hidupnya jauh lebih baik. Yang dari awalnya dia hanya mungkin bekerja serabutan, akan tetapi sekarang dia bisa menjadi teknisi AC, kemudian juga dia juga di dalam rangka promosi daripada jualan, dia sudah bisa dengan menggunakan plafon digital seperti e-commerce dan lain sebagainya. Sehingga di sini sangat bermanfaat sekali. Mereka bisa memanfaatkan ilmu yang telah diberikan tadi sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian dia bisa memanfaatkan kepada dunia yang dihadapinya. Nah, ini tentunya manfaat ini sangat ada relevansi dan akurasinya sangat tepat sekali. Tuh kan, luar biasa kan teman-teman ya. Jadi selain kita bisa punya pembelajaran secara akademik, tetapi di sanggar kegiatan belajar tadi diajarkan juga sebuah life skill,
yang mana hal itu bisa buat untuk mempertahankan diri dalam berjuang dalam kehidupannya ya Pak ya, kayak gitu semacam itu ya Pak. Misalnya nggak punya skill AC tadi ya, tiba-tiba bisa diajarkan untuk mengikuti pelatihan di sanggar kegiatan, itu bisa menjadi apa, di life skillnya diajarkan untuk kursus AC. Nah, ini kan sanggar kegiatan belajar secara umum. Yang itu sendiri adalah sebuah tempat belajar dua hal poin utama. Yang pertama akademik, yang kedua life skill. Nah, untuk di khusus Tangerang Selatan, Pak, kira-kira sebelumnya kapan sih Pak berdirinya SKB Tangerang Selatan? SKB Kota Tangerang Selatan semenjak pemekaran dari Kabupaten Tangerang, kemudian Dinas Pendidikan merancang sebuah kajian bentuk penyusunan peraturan wali kota terkait dengan adanya perubahan fungsi ataupun UPTD SKB menjadi satuan pendidikan. Maka di tahun 2019 dengan Perwal 16 tahun 2019 yang tepatnya ditandatangani oleh wali kota, yaitu pada tanggal 28 Juni 2019 berdirinya SKB. Berarti udah berapa tahun nih warga belajar? Ya, sekarang itu berjalan sampai ke jalan ke 6 tahun. Ya, kita sudah meluluskan, Bu. Jadi kita sudah meluluskan angkatan ketiga. Itu kita seperti sudah itu. Punya 2 angkatan ya. Terus bagaimana nih Pak sejarahnya dulu? Tiba-tiba sepertinya Tangerang Selatan harus punya nih SKB, karena melihat SKB itu sebuah tempat belajar yang sangat penting, yang mana masyarakat Tangerang Selatan harus nggak hanya cuma akademik tapi harus punya skill. Gimana Pak sejarahnya? Jadi berpikirnya bahwa sesuai dengan jalur pendidikan, yaitu jadi jalur pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, bahwa ada 3 jalur ya pendidikan itu, mulai daripada formal, non formal, dan informal. Nah, salah satu di antaranya mungkin kalau urusan pendidikan di jalur pendidikan formal, persekolahan pada umumnya, ini adalah bagi mereka yang memiliki kesempatan yang sama, kemudian tidak adanya hambatan ataupun gangguan yang lain. Tetapi di sisi lain, tentang kebutuhan pembelajaran peserta didik ataupun warga belajar itu membutuhkan ruang dan waktu yang berbeda. Salah satu contoh misalnya ketika dia sedang melaksanakan pembelajaran di formal, nah, dengan adanya masalah-masalah tertentu dia harus berhenti. Nah, ketika berhenti, nah disinilah peran dan fungsi pemerintah daerah terkait dengan angka putus sekolah atau anak tidak sekolah. Nah, ini memiliki peran yang sangat penting agar rata-rata lama sekolah di daerah itu tidak ketinggalan, sehingga semua warga adalah memiliki ijazah minimal bisa menuntaskan daripada program pendidikan dasar 13 tahun ya kalau sekarang. Nah, ini juga merupakan konsen pemerintah daerah saat itu, sehingga hal-hal ini merupakan sebagai acuan. Alhamdulillah dulu kalau tidak salah saya juga ikut merintis dan menjadi pelopor berdirinya SKB Kota Tangerang Selatan, bahwa ini adalah sudah merupakan hal yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, bahwa daerah harus memiliki bentuk layanan pendidikan non formal yang dibiayai atau satuan pendidikan non formal yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah, inilah yang menjadi dasar itu kemudian kita mendirikan sanggar kegiatan belajar seperti itu, Bu. Berarti masyarakat Tangerang Selatan ini sangat diberikan kesempatan, tidak mengenal berapa usianya pun terbuka untuk SKB, fleksibel, Pak, ya. Fleksibel bahwa sanggar kegiatan belajar terbuka dan bisa mengikuti pembelajaran di sini. Betul. Jadi kita juga memang memiliki program yang tadi berbicara fleksibel dari sisi waktu, kemudian juga fleksibel dari sisi proses pembelajaran. Fleksibel dari sisi waktu, kami memiliki ada beberapa titik kelas jauh yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan. Nah, itu berarti menjadi keunggulan di SKB. Salah satu diantaranya, itu penyelenggaraannya fleksibel dengan kebutuhan waktu warga belajar. Kami jadi memiliki kelompok belajar yang ada di beberapa wilayah kelurahan
Kita kerjasama dengan kelurahan, difasilitasi oleh kelurahan untuk mendatangkan pamong belajar kita untuk mengajar di kelurahan tersebut, gitu, seperti itu. Baik, berarti keunggulannya tadi selain namanya juga sanggar belajar, berarti sanggarnya tempatnya kita belajar. Akademik pasti ada, life skill ada. Keunggulan lagi di SKB Tangerang Selatan memiliki titik-titik pembelajaran kelas jauh ya Pak ya, Yap. yang tersebar di beberapa kecamatan di Tangerang Selatan. Dan Pak mau belajar langsung lo datang ke sana. Jadi warga belajar yang mungkin putus sekolah bisa ke sanggar kegiatan belajar terutama yang berdomisili di Tangerang Selatan ya. Jangan ragu-ragu karena belajar di sini seru banget. Baik, Bapak boleh sambil diminum. Terima kasih Bu Mer. Sambil diminum ya. Oke, gimana? Seru kan belajar ngobrol bareng sama Kepala UPTDS PNF SKB Tangerang Selatan? Ya, ini adalah sebuah kesempatan yang langka loh teman-teman. Bapak ini luar biasa kesibukannya. Oke Bapak, sebelumnya kita terima kasih sekali sudah ada menyempatkan waktu bisa bersama-sama ngobrol berbincang-bincang di sini. Ya, kalau teman-teman warga belajar ingin tahu lagi tentang satuan pendidikan ini, bisa langsung datang kunjungi kita di Jalan Serpong Raya, Puspitek, di Kecamatan Serpong, pokoknya sebelum stasiun Serpong. Yuk, boleh berkunjung ke kami agar lebih tahu tentang kami dan bisa kunjungi sosial media kami. Sosial media kami bisa dilihat di bawah ini, ya. Oke, Bapak, sebelum kita tutup ini episode kita, yuk kita sama-sama sampaikan tagline-nya kita ya Pak ya, kebanggaan kita. Salam cheer judulnya Pak ya. Iya. Oke, UPTDS PNF SKB Tangerang Selatan. Cheer. Cerdas, inovatif, religius. Sampai jumpa bertemu